Sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib bagi kami. Malam ini Tuhan, biarlah menjadi malam yang indah bagi kami. Malam di mana kami semakin percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan ketika kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika dunia bahkan tidak memandang kami, Engkau menghargai kami lebih dari segalanya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba-Mu bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, baik yang di daerah Jabodetabek, di Pulau Jawa, ada yang dari Papua, ada yang dari Manado Tuhan, ada yang di Surabaya, di Bali. Berkati dan sertai mereka Tuhan, sehingga malam hari ini, sekalipun kami dipisahkan oleh jarak dan tempat, tapi kami disatukan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau dahsyat Tuhan. Kita angkat satu pujian, kita katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Amin. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Katakan Tuhan, kami berserah. Kini aku berserah. Terima kasih Yesus. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Paulus satu kali menulis dalam 1 Korintus, saudara, bahwa ada begitu banyak kita adalah orang-orang yang tadinya tidak terpandang, orang yang tidak dilihat oleh orang-orang lain, orang yang tidak dianggap, yang tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Tapi ketika Kristus hadir, kita yang tidak berharga, hari ini kita disebut berharga. Dan itu yang membuat kita terus hidup dengan kuat dalam pengharapan kepada Tuhan. Saya percaya tidak sedikit dari saudara adalah orang-orang yang merasa hidupnya tersisihkan. Kita adalah orang-orang yang kayaknya gak ada kebanggaan lebih. Tapi hari ini saya mau katakan, segala kekurangan kita disempurnakan di dalam Tuhan. Tidak peduli masa lalu saya dan saudara, seburuk dan sekelam apapun, Tuhan pakai dengan luar biasa. Sama-sama dimanapun saudara berada, kembali kita nyembah Tuhan, kita angkat pujian ini, kita katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan, tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu. Amin. Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, katakan sempurnakan, sempurnakan, jadi karya yang indah. Amin Yesus. Kini aku percaya
percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, kami berserah, kini aku berserah. Amin. Pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu. Katakan, ku kan setia. Amin. Oh, sampai akhir hidupku. Mari bersama-sama dengan lebih sungguh angkat suaramu, katakan, oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancanganmu Tuhan, pada rancanganmu bagiku. Katakan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya. Katakan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan apa yang mustahil bagi kami. Amin Yesus. Oh, kuasamu kuatkanku. Katakan, dasarku berharap, dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu Tuhan. Oh Yesus, amin. Kami percaya padamu Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya dengan sepenuh hati, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku. Terima kasih Tuhan. Dasarku berharap. Jemaat Tuhan katakan, kini aku berserah pada rancanganmu Tuhan, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Amin. Sampai akhir. Sekali lagi bersama katakan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia Tuhan, hanya kepadamu kami berserah. Malam hari ini kami panggil namamu Yesus. Kami angkat pujian bagimu Tuhan. Oh, kami bermazmur hanya bagi namamu Yesus Tuhan.
dahsyat, Engkau besar, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya kepadamu kami menyembah. Mari jemaat Tuhan bermazmur bagi Tuhan, tinggikan namamu Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah sepertimu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang hari ini. Terima kasih sejak awal kami membuka mata, kami bernafas. Terima kasih untuk aktivitas. Terima kasih untuk makan minum. Terima kasih untuk setiap pekerjaan, pelajaran, setiap hal yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Bahkan terima kasih Tuhan untuk masa-masa sukar, keadaan-keadaan yang tidak baik. Tapi kami tetap yakin Engkau menggandeng tangan kami. Malam hari ini Tuhan, maka biarlah setiap lidah bibir kami Tuhan mengagungkan Engkau di atas segala-galanya Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Jemaat Tuhan, angkat pujian ini, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari bersama-sama kita angkat suara, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Amin Tuhan. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Katakan, di mataku, di mataku Engkau termulia. Amin Yesus. Di mataku Engkau termulia. Segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan kami bawa hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau luar biasa Yesus. Terima kasih Engkau ajaib bagi kami. Sebentar Tuhan, hamba akan sharing firman. Berkati sertai agar setiap kata kalimat yang hamba sampaikan hanya berasal daripada Allah. Dan biarlah renungan ini menjadi rema bagi kami pribadi lepas pribadi. Siapapun yang menyaksikan streaming ini Tuhan, berapapun jumlah mereka yang ikut bersama-sama atau nanti menyaksikan setelah video ini diupload, Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Hamba bersyukur Tuhan, hamba berterima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah sebentar Engkau bekerja di hati umatmu pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, shalom buat setiap jemaat Tuhan yang baru bergabung. Thank you. Senang sekali bisa kembali berjumpa. Waduh, ada Pak Pendeta Yunus Kurniawan. Shalom Om Yunus. Padahal tadi sebelum ini baru rapat sama-sama. Ada Pak Pendeta Yunus, ada Bapak Joshua, ada Sushana Harrison, Shalom, ada Ibu Ripka, ada Ibu Evi Shinobuala, ada Stak Debi, ada Ritawat, itu dia, Ritawati, maksudnya Ritawati Manurung
Ampun Bu, maaf kalau salah baca nama. Ada Posan Andreas, ada Ibu Carol Tirsa. Khusus buat Ibu Carol Tirsa yang baru berduka, di mana Tuhan sudah panggil Mama, Oma Ded ke rumah Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan pasti akan ganti masa-masa kesedihan dengan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Suara saya jelas? Saya sebenarnya agak aneh nih pakai headset. Cuma tadi teman saya yang main musik, saya mau kasih tahu takut takut Pak, nah lihat dong mukanya yang mana. Bentar ya, saya belum setting. Ini benar-benar berantakan. Ini kamera, tuh kamera masih benar-benar berantakan. Saya harap mudah-mudahan bisa lebih enak. Saya sebenarnya minder karena suara saya jujur suara saya memang nggak bagus, nggak ada speed pitch delay. Makanya istriku udah bilang, kamu yakin ya Bi nggak main gitar? Makanya nanti saya mau undang nih teman saya nih, sahabat saya nih, dia suaranya Tuhan kasih talenta bagus, jadi minimal waktu nyembah saudara nggak keganggu gara-gara suara saya nggak jelas suaranya. Oke, hari ini jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan ada pembahasan seperti running text yang saudara lihat di sana. Hari ini kita lagi bahas dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39 dengan tema Allah yang memberi kemenangan atas kegagalan. Nah, kita udah banyak bulan dilewati nih, udah banyak hari kita lewati, dan sampai dengan pertengahan tahun ada banyak jemaat Tuhan yang masih DM, mereka curhat, mereka bilang, pendeta saya masih dalam masa-masa yang cukup sukar dalam kehidupan. Nah, saya mau pada malam hari ini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara, yang pastinya Tuhan itu berbuat sesuatu, dan Roma katakan Allah turut bekerja dalam segala hal. Sama-sama kalimat akhirnya apa? Mendatangkan kebaikan. Oke. Saya baca mulai dari Roma pasal 8. Jemaat Tuhan yang gak pegang Alkitab, it's okay, gak apa-apa. Yang penting jemaat Tuhan bisa mendengar dengan baik. Dan biarlah ini menjadi ayat sebelum kita hari ini melepas lelah, sebelum kita tidur. Ini ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi saudara. Roma 8 ayat 31 sampai 39 di bawah judul perikop keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nih saudara, ini kalimat ini penting ya. Ini pertanyaan Paulus yang sebenarnya harusnya menyadarkan kita. Paulus bilang begini, kalau dia mau menyerahkan anaknya, masa kan dia gak membuat sesuatu yang baik bagi kita? Kalau anaknya saja, maksudnya Yesus, maksudnya dirinya sendiri aja mau dikorbankan, mati di kayu salib, menderita supaya dosa-dosa kita ditebus. Masakan Tuhan gak mau buat yang lebih baik dari hal seperti itu? Masakan Tuhan gak mau pulihkan rumah tangga kita? Masakan Tuhan gak mau memberkati usaha pekerjaan kita? Masakan Tuhan gak mau mengubah keadaan kekurangan kita menjadi kelebihan? Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan baik. Paulus masih tanya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, bukan cuma mati, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang pada masa itu adalah peristiwa-peristiwa yang sering terjadi. Yang sering terjadi pada zaman perjanjian baru setelah Yesus mati. Jadi memang ada kesesakan, penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan. Kalau hari ini mungkin masalahnya beda ya saudara. Masalah kita hari-hari ini ya sakit penyakit, ya kan, belum lagi varian yang baru. Bapak Presiden Joko Widodo bahkan sesuai dengan data WHO yang beliau dengar, disampaikan dari pengumuman beliau, katanya masih akan ada kemungkinan varian-varian baru muncul. Waduh, Pak Presiden sendiri berkata bahkan bisa panjang nih, bisa nggak selesai dalam waktu dekat, bisa panjang, dan itu repot saudara. Makanya jemaat Tuhan yang kasih, keadaan kita sebenarnya sama seperti perjanjian baru ketika Paulus sedang melayani. Perhatikan ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba kesembelihan. Ini maksudnya penggambaran keadaan yang tidak baik. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sama-sama jemaat Tuhan katakan sama saya pemenang. Yes. Walaupun tapi Pak saya gagal, gak apa-apa. Katakan dengan iman, saya pemenang.
tapi rumah tangga saya berantakan. It's okay, katakan saya pemenang. Tapi Pak, penyakitnya belum ada kesembuhan. Katakan saya pemenang. Karena ucapan awal kita adalah iman dan doa kita. Perhatikan kembali ya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tema hari ini, Allah yang memberi kemenangan atas setiap kegagalan. Ada satu julukan, ada satu nama yang cukup terkenal, yang pasti saudara gak asing, dan nama istilah ini suka diberikan menjadi nama manusia, maksudnya nama seseorang. Julukan itu disebut dengan kata Immanuel, Allah beserta kita, ya kan? Saudara, ada yang namanya Immanuel? Biasanya beberapa orang, teman saya juga ada namanya Pak Immanuel. Nah, sadar gak saudara bahwa seringkali justru istilah ini juga suka kita jadikan alasan kekecewaan kita sama Tuhan. Orang bilang begini, kalau memang Tuhan Immanuel, kenapa keluarga saya kekurangan pendeta? Kalau Tuhan itu Immanuel, kalau Allah itu beserta kita, kenapa saya diizinkan mengalami masa-masa sukar? Kenapa saya gagal? Kenapa saya gak berhasil? Kenapa impian saya tidak tercapai? Ya kan? Istilah Immanuel juga sebenarnya membuat orang melihat Tuhan dari sisi pandang yang negatif. Orang berkata, katanya Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, kenapa saya miskin, pendeta? Kalau Tuhan menyertai, kenapa saya ditipu kemarin sama orang? Kalau Tuhan menyertai, kenapa saya disakiti? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa saya sampai dihianati? Nah, ini disebabkan pengertian yang kurang lengkap. Jadi ada banyak kita seringkali memandang Tuhan hanya dari perspektif kita. Jadi kalau nggak enak di kita anggap Tuhan nggak baik. Tapi kalau kita rasa enak, kita baru anggap Tuhan baik. Nah, karena sesungguhnya penyertaan Allah bukan berarti menyediakan masalah. Allah tuh gak pernah janji bahwa langit itu selalu cerah. Tuhan gak pernah janji bahwa jalan itu selalu rata. Tapi Tuhan janji Dia menyertai kita. Nah, penyertaan ini adalah satu pandangan yang harus tepat kita mengertinya. Kalau saudara gak punya pemikiran yang tepat tentang istilah penyertaan Tuhan atau Immanuel, Allah yang beserta kita akan mudah melihat, ya mana buktinya, pendeta, ya kan? Makanya gak sedikit orang bilang, ya saya doa-doa juga gak ada perubahan. Nah, ada sebuah kesaksian yang saudara mungkin udah pernah dengar lah dari khotbah saya. Ilustrasi-ilustrasi yang sering saya pakai sebagai contoh atau analogi. Jadi ada seorang misionaris. Jadi misionarisnya ini dia diperintah sama gereja, dia dari gereja Jerman lah, seperti pengutusan-pengutusan dari gereja yang akhirnya jadi HKBP, Nomensen itu. Nah, ada orang-orang yang disuruh untuk pelayanan misi. Jadi dia dengan beberapa teman dipisah-pisah. Yang satu ke daerah A, daerah B, daerah C. Nah, dia tuh bagian ke satu daerah yang ada pedalaman. Jadi untuk menyebarkan Injil di sana. Dia akhirnya ambil keputusan, iya. Dia meninggalkan pekerjaan, dia mau meninggalkan keluarga, dia fokus untuk melayani Tuhan. Dia bilang, Tuhan, pakai aku sebagaimana Engkau menginginkannya. Dia doa, Tuhan, setiap langkahku Tuhan menyertai. Jadi dia udah packing nih, hari dimana dia harus jalan ke daerah, dia udah packing, dia udah siap-siap. Saudara tahu gak ceritanya bilang apa? Di tengah perjalanan, waktu dia mau menaiki kapal, sebelum sampai pelabuhan, kecelakaan dia. Dia naik kendaraan umum, dia kecelakaan, dan parahnya kecelakaan itu menyebabkan dia mengalami beberapa kecacatan. Jadi bagian gigi depannya rontok, mungkin dia terbentur dengan keras, jadi giginya itu rontok, ompong gitu. Lalu bagian kakinya bahkan harus tergempet. Apa ya tergempet tuh? Kalau orang Manado bilang TGP, terjepit. Jadi kakinya tuh hancur. Jadi waktu dibawa ke rumah sakit, dokter bilang nggak bisa diselamatkan lagi, bagian kaki ini harus diamputasi. Jadi dia udah kecelakaan, babak belur, giginya hancur, kakinya diamputasi dan harus pakai kaki palsu. Setelah siuman, dia kecewa. Dia bilang begini, benarkah perintah ini datang dari Tuhan? Kalau memang Tuhan perintah saya untuk melayani, di mana penyertaan Tuhan? Kenapa saya kecelakaan? Bahkan saya belum sampai daerah itu, baru mau naik kapal, di tengah jalan saya udah babak belur. Di mana Tuhan? Sekarang saya nggak punya gigi sama sekali. Saya bahkan kehilangan satu kaki. Dia kecewa, dia putus asa, dia bahkan tidak lagi beriman. Dia merasa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu nggak benar-benar nyata.
Pokoknya dia nggak mau gereja, dia nggak mau doa, dia merasa Tuhan itu tidak baik lah, intinya seperti itu. Sampai satu ketika namanya dipanggil ya. Kalau Tuhan udah panggil tuh dengan berbagai macam cara Tuhan bisa tetap tarik seseorang. Jadi dia tuh terketuk terus hatinya untuk melayani sampai akhirnya dia mengalami pemulihan. Wah, dia nangis karena kepahitan dia bukan sama manusia, dia kepahitan sama Tuhan. Dia bilang, "Kenapa Tuhan buat saya seperti ini?" Dia akhirnya rekonsiliasi, hubungannya diperbaharui, dia kembali mau berdoa, dia kembali mau datang ke gereja. Sampai akhirnya panggilan yang pernah beberapa tahun itu terketuk lagi di hatinya. Jadi dia akhirnya udah deh, saya mau pelayanan. Jadi dia pelayanan, dia berangkat ke tempat yang pernah diperkatakan. Jadi daerah itu memang belum mengenal Tuhan. Sampai di daerah itu, tiba-tiba dia ditangkap dan dijadikan tawanan sama suku yang nggak kenal daerah luar. Jadi dia ditangkap sama suku barbar. Dan parahnya suku itu masih makan manusia. Ya kan, masih makan manusia. Dia makin putus asa, Tuhan tadi udah kecelakaan, sekarang saya udah ditangkap, ditawan dan mau dimasak lagi sama suku kanibal ini. Tapi kali ini dia lebih kuat, dia bilang Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Dia berdoa. Dan waktu itu suku mau makan, orang ini disuruh mandi dulu kan sebelum dimasak biar biar makanannya enak, suruh mandi. Waktu dia mandi di sungai. Itu suku-suku pedalaman atau orang-orang itu bingung. Dan kaget waktu ini misionaris copot giginya. Karena kan giginya udah rontok, dia pakai gigi palsu. Jadi dia copot dia punya gigi palsu, ditaruh di batu. Dia sikat, bingung semuanya. Ini bukan manusia. Kira-kira sukunya bilang begitu. Ini bukan manusia. Masa dia bisa bisa copot gigi? Nggak ada deh, kita bisa copot semua gigi kita. Lebih kaget lagi waktu dia lihat misionaris itu copot dia punya kaki palsu. Copot tapi tidak berdarah. Dan waktu suku itu bingung, dia coba ambil kaki yang copot, mau dia potong, kok keras seperti kayu. Suku ini ketakutan, suku ini berpikir bahwa dia bukan orang biasa, dia dewa. Jadi sukunya ini justru sujud menyembah dia, dan karena peristiwa itu, akhirnya suku itu mau mendengar tentang Injil dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Yang saya mau katakan begini saudara, penyertaan Tuhan terkadang membuat kita nggak paham gitu ya. Kenapa Tuhan? Kok keadaannya begini, nggak enak gitu. Kita bilang gini, pendeta, saya ngerasa pasangan saya ini dari Tuhan. Dan waktu saya menikah, saya minta berkat kebaikan Tuhan menyertai rumah tangga saya. Kok keadaannya justru buruk pendeta? Kok saya disakiti? Kok saya dikecewakan? Nah, masa-masa seperti ini kalau engkau lebih peka, sebenarnya Tuhan sedang berkarya di dalamnya. Makanya Paulus bilang, kalau Tuhan mau memberikan anaknya, ayat yang paling terkenal, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa dan kan beroleh hidup yang kekal. Nah, Paulus bilang kalau darahnya aja dicurahkan, masa kan Tuhan gak mau memulihkan kita? Nah, repotnya adalah memang kita mudah sekali putus asa, mudah sekali kecewa. Ini 2020-2021 banyak kita gagal, rencana-rencana kita gagal, yang mau buka usaha kuliner jualan baju tetek bengek, banyak yang gagal. Ada juga yang gagal nikah, ya kan? Pasti ada yang gagal nikah, gagal beli kendaraan. Tadinya udah berplanning nih, gue nabung sekian, siap beli. Ternyata gagal. Atau sudah beli, kreditnya nggak bisa bayar, ya kan? Akhirnya ditarik itu mobil. Pokoknya gagal nih. Mau bangun rumah gagal, mau bangun pekerjaan gagal. Banyak kita gagal, saudara. Banyak kita seringkali merasa masa-masa itu adalah masa-masa di mana Tuhan nggak menyertai. Salah besar. Jangan jadikan kegagalan adalah akhir segala-galanya. Kenapa saya harus bahas ini? Salah satunya karena banyak banget nih, banyak banget. Dan saudara pasti lagi nonton. Jemaat-jemaat Tuhan yang minta doa untuk kelulusan CPNS. Saudara, saya ngerti nih, setiap kita yang lagi berjuang nih mau jadi CPNS nih punya harapan yang sangat besar. Semua berdoa, bahkan tidak sedikit mungkin yang puasa. Dia udah suruh semua pendeta berdoa, ya kan? Mulai dari pendeta Gemim suruh berdoa, dari GPDI, ya kan? Dari Tiberias, dari GBI. Semua pendeta dia udah suruh doa. Tapi ini yang saya mau tekankan. Kalau engkau punya mental sebagai pemenang, kemenangan tidak selalu berbicara tentang keberhasilan yang kita raih. Tapi kita melihat dari sudut pandang karya dan rancangan Tuhan. Saya mau ingetin nih, engkau tetap berharap, engkau tetap beriman, engkau tetap yakin bahwa Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tapi kalau apa yang kau harapkan tidak terjadi, saya sebagai hamba Tuhan harus berkata, jangan kecewa.
Jangan kecewa. Pak, nangis boleh nggak? Boleh, itu manusiawi. Pak, bersedih dosa nggak? Tidak, itu bagian dari perasaanmu. Tapi jangan larut dalam kekecewaan. Orang yang larut dalam kekecewaan sulit move on. Dan dia merasa gini, saya kemarin berdoa bahkan puasa nggak terjadi apa-apa, ngapain lagi saya buat? Di sini yang saya mau bilang. Engkau harus ingat bahwa Allah memberi kita kemenangan atas segala kegagalan. Ada banyak kisah sukses dimulai bukan dari kepintaran dan kecerdasan. Ada banyak kisah sukses tidak dimulai dari setiap keberhasilan. Ada banyak kisah sukses justru terjadi akibat banyaknya kegagalan dalam kehidupan mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gagal itu tidak berhasil atau tidak tercapai. Jadi gagal itu adalah proses kehidupan setiap kita manusia yang tidak menyenangkan, tidak enak. Di mana apa yang kita targetkan itu tidak terjadi. Dan gagal bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Coba saudara lihat dalam Alkitab. Orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan pakai, orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk menyatakan rancangannya. Terkadang Tuhan izinkan gagal kok. Sebut saja Petrus. Petrus gagal. Dia berkata, jangankan di penjara, mati bersama dengan kau, aku mau. Tapi ketika orang bertanya, bukankah engkau salah satu muridnya? Dia berkata, no, aku bukan, aku bahkan tidak mengenal dia. Bahkan kali yang ketiga, Petrus bukan cuma menyangkal, dia mengutuk Yesus. Simson pernah gagal. Sudah dikasih titah, jangan menikah dengan yang berbeda bangsa. Dia ambil itu perempuan dari Filistin, dia nikahi, dan karena itu dia gagal. Tapi apakah langsung Tuhan buang Samson? Tidak. Apakah Tuhan langsung buang Petrus? Tidak. Tuhan bahkan berkata dari 11 murid yang lain, karena satu sudah meninggal kan, si Yudas. Bahkan dari 11 murid, cuma sama Petrus Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Tuhan gak pilih Yohanes yang ikut Yesus sampai di atas Golgota? Kenapa justru Yesus pilih Petrus yang udah mengalami kegagalan? Karena buat Tuhan, gagal tuh bukan akhir. Gagal hidup kita bukan berarti membuat Tuhan gak mampu membuat apa yang hancur itu menjadi indah. Tidak sedikit dari kita kan gagal. Mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam mengurus anak. Sebagai suami kita gagal, sebagai istri kita gagal, sebagai pelayan Tuhan juga kita bisa gagal. Tapi gagal bukan berarti engkau gak bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kemenangan dari setiap kegagalan kita. Siapa lagi yang pernah gagal? Daud pernah gagal. Siapa lagi pernah gagal? Musa pernah gagal. Siapa lagi? Imam Eli. Yunus pernah gagal. Ya kan? Yunus yang dimaksud ini Nabi Yunus ya. Bukan pendeta Yunus Kurniawan ya. Karena wakil gembala kita di GBHMJ itu namanya pendeta Yunus Kurniawan. Jadi maksudnya bukan Pak Pendeta Yunus Kurniawan. Maksudnya Nabi Yunus. Tuhan bilang, you ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis. Dia gagal, saudara. Tapi gagal bukan berarti Tuhan gak mau pakai kita untuk lebih luar biasa lagi. Ada satu kisah dalam Hakim-Hakim tentang seorang yang dipilih langsung oleh Tuhan, namanya Yosua. Saudara udah dengar lah kisahnya. Yosua pasal 1, Tuhan bilang begini, saya baca ayatnya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Tuhan bilang begini, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat yang saya baca menunjukkan pemilihan Yosua itu bukan dari polling, bukan dari hasil demokrasi, orang memilih siapa akan menjadi pemimpin kita pengganti Musa. No, Alkitab tegaskan Tuhan yang tunjuk langsung, hak prerogatif Tuhan. Pertanyaan saya sederhana, kalau Tuhan tunjuk seseorang, Tuhan bisa salah nggak? Tuhan tidak pernah salah menunjuk seseorang untuk dipakai. Tapi apakah orang yang Tuhan tunjuk bisa gagal? Sangat bisa. Karena di pasal-pasal berikutnya, Yosua juga gagal. Dia gagal mengalahkan kota Ai setelah dia bahkan menghancurkan Yeriko tanpa menyentuh tembok itu. Dia justru gagal melawan kota Ai yang lebih kecil, tidak sebanding dengan kota Yeriko. Dan apa yang dikatakan oleh Yosua pada waktu itu? Yosua bilang, Tuhanku Allah, kalau aku tahu gagal seperti ini, lebih baik aku tidak menyeberangi sungai Yordan. Tapi dalam Yosua pasal 7 ayat yang 10, Tuhan bilang apa? Mengapa engkau sujud demikian? Bangun Yosua. Karena kegagalan bukan akhir. Ada hal yang baik, yang jauh lebih dahsyat yang akan Tuhan berikan bagi saya dan bagi saudara. Saya tutup ya kesaksian ya, karena udah malam. Ini jadi renungan setiap kita. Kalau saudara pernah gagal, biarlah ini menjadi rema, dan ingat, gagal kita bukan akhir. Awal yang besar yang Tuhan mau nyatakan. Saya gagal sebagai seorang yang punya cita-cita. Saya dulu pengen jadi pemain musik, ya kan? Saya pengen jadi pemain musik, gagal. Saya mau kuliah desain grafis, gagal.
Saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Saya tidak pernah berpikir, tidak pernah merancangkan jadi pendeta. Karena saya tahu jadi pendeta bisa susah. Saya banyak kenal hamba-hamba Tuhan yang mereka dalam pelayanan tuh dalam keadaan yang sukar, benar-benar sukar. Saya bilang, Tuhan kalau saya jadi pendeta nanti saya gimana? Waktu saya ke sekolah Alkitab, saya ngerasa hidup saya gagal. Saya jujur ngomong apa deh, saya ngerasa waktu itu saya gagal. Karena kayak nggak ada kebanggaan. Kalau orang kan sekolah di mana? Hukum, waduh, pidana perdata, mantap ya kan? Sekolah di mana? Ambil kedokteran, wah kayaknya keren gitu. Ambil apa? Desain grafis. Ambil apa? IT. Kayaknya masih enak. Dulu saya kalau orang tanya, Yebi sekolah apa? Teologi. Nah orang suka nggak nyambung lagi. Teknologi apa? Teologi. Bukan teknologi, teologi. Dan kalau orang suka bilang begini, teologi itu apa? Ya itu belajar Alkitab. Oh, mau jadi pendeta ya? Saya suka nggak mau mengakui. Ini saya jujur ya, Tuhan tahu lah apa yang saya katakan ke banyak orang. Saya kalau dibilang teologi itu apa, sekolah pendeta gitu? Bukan. Teologi itu seperti apa ya, belajar sejarah agama gitu. Jadi kita tuh kayak arkeologi. Bener. Saya kalau ngomong sama orang saya bilang sekolah teologi itu seperti sekolah arkeologi, belajar sejarah masa lampau, peninggalan. Saya kayak sejarawan lah. Karena saya malu bener kayak gak ada kebanggaan. Tapi ketika saya melihat dan yakin bahwa Tuhan nih menyertai saya. Dan kalau Tuhan menyertai, Paulus katakan di ayat yang tadi kita baca, siapa lawan kita? Maksudnya gak akan ada yang akan mempermalukan, gak akan ada yang membuat kita direndahkan. Karena Tuhan yang bersama dengan kita. Kita bersama dengan jenderal aja bangga saudara. Orang ada yang foto sama jenderalnya dia pajang-pajang. Sama siapa lagi? Menteri dia pajang-pajang. Sama presiden apalagi dia pajang-pajang. Loh yang menyertai kita bukan cuma jenderal, menteri, dan presiden. Yang menyertai kita Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus namanya, dia raja di atas segala raja. Paulus bilang, jika nyawa saja dia berikan, masakan Tuhan gak mau ubah hidupmu untuk menjadi lebih baik? Buat setiap jemaat-jemaat Tuhan, ayo. Jangan takut, jangan khawatir. Jadi waktu saya jadi hamba Tuhan, pelan-pelan. Saya pikir saya gak akan gagal. Saya pikir saya akan lebih rendah secara finansial, ekonomi dari adik-adik saya. Tapi puji Tuhan, kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai. Makanya saya sama istri selalu pegang satu ayat. Apa yang sudah diberkati Tuhan, diberkati sampai selama-lamanya. Allah memberi kemenangan atas setiap kegagalan. Engkau cukup beriman, engkau cukup percaya, maka lihatlah karya dan rencana Tuhan akan menjadi luar biasa bagi setiap jemaat Tuhan. Saya mau angkat satu pujian sebelum kita akhiri. Saya lagi suka nih bagian rap ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama belajar ya. Saya kalau nyanyi dari awal lirik ini agak sulit, saya belum terlalu familiar. Tapi bagian refnya tuh mengguncang hati saya. Kita tuh banyak berencana dalam hidup. Tapi sesungguhnya Tuhan tuh udah punya rencana yang lebih luar biasa bagi kita. Maksudnya rencana kita bukan sebuah dosa. Tapi saudara harus taruh satu paradigma bahwa manusia berencana, Tuhan yang berkehendak di dalamnya. Dan kalau Tuhan berkehendak, ingat ayatnya berkata, rancangannya bukan kecelakaan, rancangannya damai sejahtera bagi setiap kita. Sama-sama kita angkat pujian ini saudara. Kita belajar. Saudara yang khawatir, saudara yang merasa gagal, saudara yang bingung tentang hari esok, katakan dengan iman. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang
setia. Mari bersama dengan lebih sungguh katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu bagaimana menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Katakan, Kau lebih sanggup Tuhan. Engkau sanggup pulihkan rumah tangga kami, perekonomian kami, kesakitan kami Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, angkat suara katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, kami berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu. Engkau tahu segalanya dari kami Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya mau ajak jemaat Tuhan, jadikan kalimat lagu ini menjadi doa kita. Jadikan kata kalimatnya untuk menggugah hati kita, tetap yakin, percaya Dia Allah Immanuel. Kalau Tuhan menyertai kita, tidak mungkin Allah akan permalukan kita. Yes, ada masa di mana engkau seakan-akan direndahkan, ada masa di mana engkau seakan-akan ada di posisi di bawah. Tapi yakin saudara, yakin rancangannya bukan untuk mempermalukan kita. Rancangannya bukan untuk mencelakai kita. Rancangannya adalah damai sejahtera. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan, ku berserah, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Jemaat Tuhan yang lagi ribut rumah tangga, yang kau berpikir aduh udahlah pisah aja mungkin lebih baik. Saudara yang berpikir udahlah diselesaikan saja mungkin itu jalan keluar. Saudara yang lagi gagal, saudara yang lagi gak punya uang, saudara yang lagi berpikir apa yang harus saya buat, saudara yang gak tercapai setiap rencananya. Hari ini katakan dengan sepenuh hati saudara, katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan, ku berserah. Seperti apapun keadaannya Tuhan kami hari ini, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hamba arahkan tangan kepada kamera, Tuhan berkati sertai.
Hamba tidak melihat wajah mereka, hamba tidak lihat air mata mereka, tapi Engkau Allah yang mengenal sampai kedalaman hati mereka. Berkati dan sertai hidup mereka malam hari ini Tuhan. Berikan mereka stamina baru, kekuatan baru, pengharapan baru di dalam Tuhan. Kami mau ingat Allah menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk esok hari, biarlah besok menjadi hari yang baik. Hari di mana kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Hari di mana kami percaya berkat Tuhan melimpah bagi kami. Hari di mana ada mujizat. Hari di mana janji Tuhan tergenapi. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berjuang untuk masuk di PNS, CPNS, apapun itu bentuknya, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Berikan mereka hati sebagai seorang pemenang. Berikan mereka hati yang percaya teguh bahwa Tuhan akan angkat mereka naik dan tidak turun, menjadikan kami kepala bukan jadi ekor. Berkati mereka yang belum punya keturunan, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan yang terancam PHK, dalam nama Yesus terbuka pintu-pintu baru. Sekalipun orang menutup pintu berkat kami, kalau berkat itu datang dari Tuhan, Wahyu berkata, jika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Hamba berdoa buat mereka yang sedang sakit. Hamba berdoa buat mereka yang sedang terkapar, mereka yang menyaksikan di ruang rumah sakit, mereka yang lagi di Wisma Atlet, mereka yang hari ini sedang isolasi mandiri, dalam nama Yesus berikan kami pengharapan. Setiap tarikan nafas, ingatkan kami Engkau bekerja dalam hidup kami. Bilur-bilur Kristus memulihkan, menyembuhkan. Hamba berdoa bagi anak-anak kami diberkati pandai cerdas, anak-anak kerajaan Allah. Tuhan menyertai masa depan anak-anak kami. Mereka yang sedang kesulitan ekonomi, mereka yang hancur, mereka yang gak punya apa-apa, di dalam nama Yesus berkat kebaikan Allah menyertai hidup mereka. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita mau terima berkat daripada Allah. Sama-sama jemaat Tuhan seperti Yabes berseru, katakan, kiranya, amin, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini doa kami pada malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Dan memperluas daerahku, oh, dan kiranya tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Arahkan hati saudara. Angkat tanganmu, tanda engkau bergantung, berserah kepada Tuhan. Sekalipun kita dibatasi oleh jarak, tapi percayalah kuasanya tidak dibatasi oleh apapun. Lihatlah tangan-tangan mereka yang terangkat, lihatlah hati mereka yang terarah kepadamu. Dengan kuasa otoritas daripada Allah, hamba berkata, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita, mempelai yang setia untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Setiap kita jemaat Tuhan yang terkasih, yang percaya, malam ini kita terima berkat yang baru daripada Allah. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.